Baik Bapak Ibu semuanya, kita akan mulai ya untuk kajian kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati pembicara kita Ustadz Dr. Andes Uus Suhadna MM, yang alhamdulillah pada hari ini beliau berkenan hadir. Yang kedua yang kami hormati Ibu Hajah Leti Latifah selaku Ketua Majelis Ta'lim Ar-Rayyan Al-Azhar Kelapa Gading. Yang kami hormati juga Bapak Haji Hasim Ikhwani, Sarjana Pendidikan selaku Bintal Al-Azhar Kelapa Gading. Dan yang kami hormati Bapak Haji Surlarno MM selaku Direktur Al-Azhar Training Center, dan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, yaitu nikmat iman, Islam, dan juga nikmat ihsan. Mudah-mudahan kedatangan kita dari rumah menuju ke majelis ta'lim, ke majelis ilmu ini, Allah berikan kemudahan kita untuk ke jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat serta salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, tauladan kita, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, dan kepada kita semuanya yang selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pengajian Majelis Ta'lim Ar-Rayyan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya akan bacakan untuk susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, dan yang ketiga materi inti dari kajian pada pagi hari ini. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita buka pertemuan kita dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Syafiq A'alim Syafiq SAG. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقيما
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Azim. Mudah-mudahan lantunan ayat suci Al-Quran ini membawa hati kita menjadi tenang, dan yang membaca dan yang mendengar sama-sama mendapatkan syafaat dari yaumul qiyamah nanti, dari Al-Quran dan dari Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu pengajian Majelis Ta'lim Ar-Rayyan dengan tema Alqamah vs Uwais. Jangan ciptakan Alqamah, bentuklah Uwais Al-Qarni. Mungkin Bapak Ibu semuanya ketika terbetik Alqamah, mungkin kita di anak-anak kita itu kalau di Al-Azhar itu ditayangkan bagaimana pembentukan seorang Alqamah. Alqamah itu adalah seorang sahabat Nabi dan dia taat, tapi ketika di akhirnya nanti itu dia sangat sulit sekali untuk meninggal dunia. Mungkin nanti akan diterangkan secara gamblang oleh pemateri kita. Dan yang kedua adalah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah seorang tabi'in karena beliau tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Dan Uwais ini adalah seorang sahabat spesial yang dirindukan oleh penduduk langit, ya, di penduduk langit dan penduduk bumi. Dan dari kedua-duanya ini, apa yang kita bisa ambil manfaat dari Alqamah dan Uwais, dan siapa sebenarnya Alqamah dan Uwais? Insya Allah akan dijelaskan oleh pemateri kita, yaitu Bapak Dr. Andes U. Suhatna MM. Kepada beliau kami persilakan. Kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu taslima. Adada ma hatta bihi ilmuka wa hatta bihi qalamuka wa ahsahu kitabuka. Wadallahu man sadatina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa anitabiin wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskurli wa liwalidayka ilayal masir. Shadaqallahul adzim. Ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Majelis Ta'lim Ar-Rayyan yang dirahmati Allah, pada hari ini mudah-mudahan juga ada yang nonton di YouTube atau ada yang bergabung di Zoom-nya KLC ini, di Zoom-nya Ar-Rayyan. Mudah-mudahan juga saya sapa. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara hari ini dan seterusnya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa ditetapkan iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mempertahankan hidayah itu sangat susah. Banyak ceritanya saudara-saudara kita yang berupaya beramal baik, beramal soleh dengan keimanan dan Islam di dadanya, tapi ternyata menjelang akhir hayatnya dia hanya karena jatuh cinta terhadap seorang wanita, akhirnya hafalannya lupa dan lupa dengan iman Islamnya. Itu terjadi di zaman Bizantium. Itu seorang prajurit Islam yang sangat luar biasa, hafal 30 juz,
hanya karena melihat wanita di bentengnya itu langsung masuk nyusup dan akhirnya rontok hafalannya, bahkan dia menjadi kafir. Maka Allah sampaikan di dalam surat Al-Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, ya. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Berarti kan banyak yang mati tidak karena Islam. Artinya karena dia tidak mampu mempertahankan. Insya Allah anggota majelis taklim atau jamaah ini yang senantiasa terawat keimanannya dengan pengajian seperti ini, insya Allah akan terawat keislamannya juga, terawat amal solehnya juga, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkumpulnya orang-orang soleh dalam sebuah tempat, apalagi ini majelis ilmu, itu melahirkan energi positif. Ya, sudah lama nggak ketemu, bulan lalu nggak ketemu, hari ini ketemu lagi, alhamdulillah. Masih bisa lihat wajah ibu ini, wajah bapak ini dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Ya, jadi memancarkan energi positif. Itulah nikmat ukhuwah, Bu. Nikmat ukhuwah bertemu dalam sebuah majelis yang mulia. Tidak ada majelis yang paling baik kecuali. Makanya hanya orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman saja tidak cukup, tapi ilmu harus bertambah terus. Ilmu saja ternyata dia tidak cukup, tetapi harus diamalkan. Al ilmu bila amal kasajar bila samar. Ilmu yang tidak diamal sebagai pohon yang tak berbuah. Dapat hari ini, pulang sebarkan kepada yang lain, amalkan diri kita sehingga nambah terus, nambah terus. Itulah majelis ilmu. Yarfa'il ladina amanu minkum waladina utul ilma dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, itu anak-anak kita di Al-Azhar senantiasa tuh di buku tulisnya paling depan itu ayat itu, ya. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat. Itu janji Allah. Kita harus yakin dengan itu. Jadi orang yang senantiasa terpupuk keimanannya dengan ilmunya di majelis taklim, insya Allah tidak ada keraguan, ya, derajatnya akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, saudara-saudara dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya dikasih tantangan ini sama panitia untuk menyampaikan sebuah tema, ya, yang temanya cukup menarik. Jangan ciptakan Alqamah, bentuklah Uwais Al-Qarni. Ini dua kisah yang berbeda, dua kisah yang bertolak belakang, makanya saya kasih versus itu, ya. Jadi Alqamah versus Uwais, ya. Cerita ini sangat populer, sangat masyhur di kalangan anak-anak. Tapi kan tidak hanya mendengarkan cerita. Yang paling penting ibroh dari cerita itu, ibroh dari kisah itu apa? Diteladani dalam kehidupan sehari-hari. Saya mendengarkan cerita ini, saya masih ingat kelas 5 SD. Saya belajar di Al-Ghofar, sekarang jadi pondok pesantren Al-Ghofar. Alhamdulillah Bu Leti kemarin saya dapat juga infak dari Bu Leti, saya sumbangkan juga ke tempat lembaga saya nimba ilmu dulu di Al-Ghofar, tuh pondok pesantren Al-Ghofar di Kuningan, Desa Cikaso. Bu Nisa, ya, saya di desa itu ada pondok dulu, saya ngaji tapi nggak mondok, ngaji hanya malam saja, habis Isya ngaji pulang. Saya dengarkan kisah ini dari Ustadz Zain, wallahu alam, nih Ustadz Zain ini masih ada atau enggak, saya kehilangan silaturahim. Karena tahun berapa dia hijrah ke Surabaya, ya, di Surabaya untuk mencari maisah di sana. Kabar terakhir katanya memang jadi, mohon maaf, tukang kredit Ustadz Jan itu yang banyak mengajarkan ilmu ke saya. Kalau saya ketemu, padahal saya sering ke Surabaya juga, kalau saya ketemu ingin menyapa dia, bahwa kisah ini saya dengar langsung di telinga saya itu dari Ustadz Zain, Zainal Abidin namanya, panggilannya Ustadz Zain. Terngiang-ngiang. Dan ini untuk anak-anak sekarang tinggal nonton YouTube sudah, Alqamah sudah pasti ada, Uwais sudah pasti ada dalam cerita-cerita anak-anak di buku-buku sangat populer. Tetapi Bapak Ibu sekalian, saya pelajari kisah ini sebenarnya matruk, Bu. Hadisnya dhaif.
Ya tidak langsung dari Rasulullah, nggak ada ceritanya, tapi diceritakan di zaman Rasulullah. Beda dengan Uwais. Nanti kalau Uwais memang sangat masyhur, hadis-hadisnya banyak. Saya baca, oh hadis-hadisnya banyak banget yang mengenai Uwais tuh. Tapi kan kita belajar dari orang yang salah, belajar dari orang yang benar, gitu kan ya. Kita ambil kesimpulan. Alqamah sangat populer, tetapi saya temukan ternyata dalam beberapa kitab, dalam kitab Al-Isobah ini karya Ibnu Hajar, itu ada nomor ininya, halamannya dan sebagainya ada. Lalu kemudian dalam Ibnu Katsir, ya, dalam kitabnya Ibnu Katsir, artinya ceritanya sangat masyhur. Para ulama besar, para mufassirin mencantumkan kisah-kisah ini, tapi diurut kok hadisnya nggak ketemu. Nah, soalnya begini Bapak Ibu, jangankan sebuah kisah, sebuah anekdot atau apapun, namanya cerita apapun, kalau itu ada manfaatnya kan boleh diambil. Kira-kira begitu, itu aja. Nggak usah bicara hadisnya dari mana, ya, ada doib atau tidak gitu kan. Udah, kita ambil saja karena sangat populer. Kok ulama-ulama besar saja mengambil kisah ini? Kira-kira gitu Bapak Ibu ya. Ya, ternyata dua-duanya kan berbicara tentang bagaimana seorang anak, ya, berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, mungkin nanti saya lihat posisi ibu saat ini usia berapa nih. Kan ada yang masih punya orang tua, ada yang tidak. Kan itu kan? Ada yang punya orang tua. Nanti dikisahkan kalau dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 itu nanti disampaikan di sini bahwa kedudukan seorang ibu tapi seorang anak juga. Gitu kan? Kan itu kan? Nah, jadi ada yang memang sudah yatim piatu, tidak punya ayah, tidak punya ibu, anak sudah, bahkan sudah punya cucu kan ya? Ada yang punya cucu. Nah, kedudukan kita di mana posisinya? Bapak Ibu sekalian, ya, sedikit mungkin kisah Alqamah. Alqamah sebenarnya dasarnya anak yang baik. Dari kecil anak yang nurut. Berbakti kepada orang tua, sangat berbakti. Ikut sholat, ikut ngaji, ya. Amal baiknya, amal solehnya banyak sekali. Artinya berbakti kepada orang tua tidak diragukan. Tidak diragukan. Tapi begitu dia menikah dengan seorang wanita yang dia pilih, yang dia cintai, lalu kemudian mulai berbalik arah, menomorsatukan istrinya, menomorduakan ibunya. Hanya itu sebenarnya. Jadi menjadikan ibunya sebagai nomor dua. Dalam kisahnya itu, ketika ibunya itu datang menghampirinya, memang sedikit berbeda. Begitu ada makanan yang disajikan di dalam meja makannya, mau dicicipi oleh ibunya, kata Alqamah, "Ibu, jangan. Itu kue pesanan istriku." Ya, bukan tidak boleh makan kan? Intinya nanti istriku dulu makan baru ibu. Persoalannya kan itu. Bagaimana kira-kira hati seorang ibu yang sekarang ibu-ibu ada? Kalau kita punya anak perlakuan seperti itu, sepele sebenarnya. Dulu waktu belum punya istri, wah segala makanan oleh-oleh ini bu. Talasnya dari Bogor itu kan. Oh ini bu, saya dari Garut dapat dodol. Oh saya pulang dari Palopo ada apa namanya? Ada bagea nih. Oh saya dari Surabaya nih ada keripik belut gitu kan. Segala macam kira-kira begitu. Tapi begitu ada istrinya, ibunya tawarin belakangan. Begitu mau ngambil kue udah di tangannya. "Ibu, maaf, itu kue pesanan istri." Satu. Sehingga apa? Anakku sekarang sudah tidak memperhatikan aku lagi. Kira-kira begitu. Bisa kita rasakan. Bisa kita rasakan. Akhirnya nggak mau ke rumahnya lagi. Nggak mau. Dia balik. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 2 bulan. Anaknya ada rasa kangen juga. Alqamah kangen, baliklah ke ibunya. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kebetulan pulang dari suatu tempat bawa bingkisan. Bingkisannya itu apa? Baju. Dia belikan 2 potong baju. 1 baju untuk ibunya, 1 baju istrinya.
Nih Bu, dibukalah si kantong baju. Kalau zaman sekarang kan tentengannya lah gitu. Goodie bagnya dibuka, nih Bu, wah bagus. Dicobain sama ibunya, ya sampai ibunya keliling-keliling gitu kan. Saya biasa kalau ngajar berdiri ya, ini nggak enak banget, nggak nyaman banget gitu. Tapi kamera kelihatannya ke sini nggak enak juga nih. Bapak Ibu sudah dipakai, ya. Teringat Alqomah, aduh, kok itu baju punya istri, punya ibu kan ini. Salah buka. Salah buka. Aduh, kata ibu, "Nak, kamu hebat banget, tahu keinginan ibu, warnanya cocok gitu kan, ukurannya pas dan sebagainya." Waduh, sampai ibu yang sudah tua itu merasa muda lagi, mungkin karena bajunya berbunga-bunga, warnanya mungkin cocok dengan dirinya gitu kan. Bayangkan, aduh ibu salah, punya ibu yang ini. Oh iya ya, dibukalah. Begitu dilihat, ibu nggak mau dicobain. Baru lihat warnanya aja kok nggak cocok. Bayangkan ibu punya anak seperti itu. Salahkah Alqomah? Salah, tapi dia tidak pernah jadi ibu, jadi tidak merasakan kan? Betul nggak? Alqomah tidak pernah jadi ibu. Jadi ibu kalau punya anak SD, tiba-tiba nyinggung perasaan, dia belum pernah jadi ibu. Harus tahu juga kan? Tapi sang ibu kan nggak sampai ke situ, pengetahuannya juga nggak luas, nggak pernah ikut ngaji di Aroyan itu ibunya kan? Iya. Jadi sakit hati. Perlakuan itu yang menyentuh hatinya, nggak mau. Oh ya udah, diterima aja. Tapi dongkolnya bukan main. Dongkolnya bukan main. Pulanglah Alqomah. Alqomah nggak punya perasaan apa-apa, nggak minta maaf, nggak apa. Pulang ceritanya. Satu hari berikutnya dalam satu kisah, Alqomah itu ternyata sakit keras. Sakit keras sampai ya tidak bisa diobati, kemudian susah untuk meninggal dunia. Akhirnya sang istrinya udah nungguin berhari-hari, 1 hari, kok begini, 2 hari. Akhirnya sakratul maut. Sakratul mautnya susah melepaskan. Ngundanglah ibunya dari istri mertuanya datang, dibimbing. Asyhadu an la ilaha illallah. Gitu. Ibu, ibu. Manggilnya ibu. Enggak mau, saudara. Dibimbing la ilaha illallah, enggak mau. Padahal sehari-harinya amalannya luar biasa, zikirnya luar biasa. Dengan tetangganya nggak pernah punya masalah. Dengan istrinya nggak pernah punya masalah. Ya. Akhirnya apa? Datanglah ustadz setempat, sahabat Rasulullah datang. Kemudian nggak bisa juga. Akhirnya sahabat itu diutus. Kata istrinya, tolong temui Rasulullah. Berarti kan ceritanya zaman Rasulullah kan? Meskipun hadisnya nggak ada, tapi diceritakan zaman Rasulullah. Hubungi Rasulullah, bagaimana nasib suamiku. Rasulullah mengutus, waktu itu mengutus Bilal bin Rabah, kemudian Amir, yang diceritakan itu, kemudian siapa lagi lah, ada sahabat, beberapa sahabat lah diutus. Coba seperti apa dijenguk. Karena aku ada urusan, kata Rasulullah. Begitu dijenguk sama ditalkinkan, asyhadu alla ilaha illallah, nggak bisa juga. Padahal kebiasaan sehari-hari. Padahal dalam sebuah riwayat, orang meninggal itu karena kebiasaannya, ya, karena kebiasaannya. Mohon maaf. Jadi ada seorang yang meninggal. Mohon maaf, ini saya ceritakan sebagai ibrah buat kita aja. Di Sragen itu ada seorang tokoh dari partai tertentu, kemudian meninggalnya di sebuah hotel karena dengan wanita simpanannya. Ceritanya itu mungkin sudah beberapa tahun yang lalu, ya. Tapi begitu potretnya dia, memang kebiasaannya begitu. Nggak mungkin ditemui karena memang hari itu saja gitu melakukan itu gitu. Misalnya.
Mohon maaf ada yang mungkin dia saudara kita, teman kita, alhamdulillah meninggalnya itu dalam rangka rakaat kedua kok enggak bergerak lagi. Tiba-tiba begitu selesai Assalamualaikum Jumatan, begini sudah meninggal. Mungkin karena kebiasaannya memang di masjid seperti itu. Nah, diceritakan. Artinya Bapak Ibu sekalian, Alqamah tidak ada kebiasaan yang macam-macam. Kebiasaan rajin ke masjid dan sebagainya. Dengan tetangga juga nggak pernah punya masalah. Tetapi begitu diutus, balik lagi tuh Bilal dan Amir, ya Rasulullah, ternyata Alqamah tidak bisa ditalkin. Alqamah tidak bisa meninggal. Kenapa? Ya, dia bilang sempat terucap dalam ininya ibu. Oh, masih punya ibu? Punya ibu. Tolong ibunya diundang ketemu dengan aku, kata Rasulullah. Ibunya diundang, ceritanya datanglah ke Rasulullah. Wahai ibu, apakah bunda masih punya anak? Punya. Siapa namanya? Alqamah. Tahu kenapa ibu keadaan Alqamah saat ini? Ya, aku sudah diberitahu. Dia sakit, dia mau meninggal, tapi aku tidak mau ketemu dengan dia. Itu berarti kan sakitnya sudah luar biasa. Ceritanya kan sepele, gak mau ketemu dengan anaknya. Kalau begitu, ayo ibu ketemu dengan saya ke sana. Ceritanya Rasul dengan ibunya datang ke Alqamah. Wahai Bilal, kumpulkan kayu bakar. Dikumpulkanlah Bilal, Amir dan sahabat-sahabat yang mengumpulkan. Ibunya nanya, untuk apa ya Rasul? Untuk membakar Alqamah. Sebenarnya kan move, ya kan? Coba ada hati nggak di dalam diri sang ibu? Kenapa? Selama ibu ini untuk bakar Alqamah, kenapa mesti dibakar? Kata ibunya. Selama ibu belum meridhoi putra ibu, maka Alqamah tidak akan meninggal dunia, selamanya akan seperti ini, kata Rasulullah. Lalu meleleh air mata sang ibu. Bagaimanapun itu masih anakku. Ya Rasul, aku ridhoi Alqamah. Aku ridhoi. Benar? Ya, aku ikhlas. Begitu ngomong begitu, langsung dituntun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, meninggal dunia. Ceritanya kan seperti itu. Coba urut-urut. Ada nggak cerita lain, versi lain lah? Saya belum pernah menemukan bahwa dosanya Alqamah apa, kecuali itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan bahas barangkali ayat-ayat lain yang berkaitan dengan itu. Kelihatannya serem, Bu. Istri adalah musuh. Ya, betul nggak? Ya ayyuhalladzina amanu inna min ajwajikum wa auladikum aduwwalakum fahdaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. At-Taghabun ayat 14. Mungkin saya sedikit balik dulu sebelum ini. Kenapa kok istri jadi musuh? Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Aduwwalakum. Berarti musuh siapa maksudnya, Bu? Musuh siapa ini kira-kira? Yang ditujukan ayat ini untuk siapa? Suami. Ya. Kenapa? Karena ajwa di sini, mohon maaf Ustaz Hasim, ajwa itu sebenarnya bisa laki bisa perempuan, maksudnya pasangan. Tapi ketika bicara jamak istri-istri berarti suami, karena perempuan nggak boleh poliandri, kan itu kan ya. Berarti ayat ini memang khususan untuk laki-laki. Ayat ini ditujukan untuk bapak. Berarti di antara istri boleh jadi kan? Istrinya ada 4, yang 1 jadi musuh boleh jadi, yang 3-nya enggak. Seperti itu. Tapi begini, asbabun nuzulnya ayat ini, Bapak Ibu sekalian, waktu Rasulullah dakwah di Mekah itu kurang lebih kan 13 tahun. 13 tahun dari usia 40 sampai 53.
Lalu kemudian mulai banyak yang masuk Islam. 13 tahun terkumpullah, mungkin ada ratusan orang. Karena diceritakan yang ikut berhijrah ke Madinah itu kurang lebih 300 orang. Meskipun tidak bersamaan. Tetapi ketika suami-suami mereka ikut berhijrah bersama Rasul, siap. Istrinya enggak siap. Ceritanya begini. Salah satu di antaranya, kisah yang paling terkenal adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu punya 2 istri. Dua-duanya enggak mau diajak hijrah. Wahai Abi, di sana mau makan apa? Di sana enggak boleh bawa makanan, kata Rasulullah. Di sana mau naik apa? Naik onta. Berapa lama onta ke sana? Ke Madinah. Ibu tahu kan dari Mekah ke Madinah kan kurang lebih saat ini 6 jam ya. Kalau menggunakan bis karena sudah tol, atau 2 jam kalau dengan kereta cepat saat ini. Ya. Tapi zaman itu tahu sendiri, jalan aja belum ini, masih terjal, ya, banyak bukit-bukit yang harus dilalui, gurun pasir sepanjang jalan seperti itu. Kira-kira berapa lama sampai sana? Udah memikirkan bagaimana di jalan, bagaimana di sana, belum punya nasab, boleh bawa makanan. Kira-kira begitu. Jadi para sahabat yang tidak mau berhijrah, ya udah kalau gitu, aku beriman kepada Allah, aku taat kepada Allah, dan aku taat kepada Rasul. Aku ikut berhijrah bersama Rasulullah. Kalau kamu tidak, saya tinggal. Kira-kira begitu. Itulah termasuk Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasulullah. Tinggal 2 istrinya, bisnisnya yang sudah banyak dia tinggalkan. Harta kekayaan yang berlimpah adalah ditinggalkan, termasuk orang yang kaya raya, pebisnis ulung pada saat itu. Karena keimanan kepada Allah dan taat kepada Rasulullah, dia pergi menyusul Rasulullah hijrah. Nah, itu ceritanya. Nah, ini salah satu contoh, artinya maka ketika istri sudah diikat oleh suami, ketaatan kepada suami juga diuji. Karena ini ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Maksudnya istri yang bagaimana kok yang menjadi musuh gitu. Artinya istri yang menjadi musuh adalah istri yang menghalang-halangi kepada kebaikan. Contoh ya, barangkali dalam aplikasi sehari-hari. Kenapa suami jarang ke masjid? Karena jam-jam segitu ya sibuk dengan menggantikan posisi istrinya. Misalnya, ada istrinya pergi kemana, suaminya sehingga terhalang ke masjid, misalnya. Ya, kan di sini, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum. Ternyata satu paket, dan anak-anakmu. Hanya gara-gara anak, ya kan, yang merengek-rengek akhirnya nggak ke masjid, misalnya. Padahal kewajiban seorang suami itu adalah tepat waktu berjamaah di masjid. Sudah tahu ini waktunya maghrib, istrinya ngajak pergi belanja, maghrib lagi. Tidak memikirkan di mana nanti sholat maghribnya, di mana nanti sholat isyanya. Berarti harus perencanaan matang. Oh, ini jadwalnya pengajian hari Selasa, Mi. Ya, nanti ba'da isya. Kalau kita pergi hari ini, Abi tidak bisa ikut pengajian. Udahlah, besok pengajian minggu depan juga ada lagi. Ternyata yang seperti ini yang menghalangi disebut aduwwalakum, musuh bagimu. Jadi Al-Quran mengatakan begitu. Istri yang menghalang-halangi kepada kebaikan suaminya itulah musuh, yang musuh bagi suaminya. Nah, artinya kembali ke kisah tadi. Boleh jadi, kenapa? Apakah benar kecintaan Alqamah kepada istrinya murni kecintaannya sehingga mengesampingkan ibunya? Gitu kan? Ataukah mungkin justru karena istrinya yang menyebabkan perhatian kepada ibunya berkurang. Ya. Harusnya tengok ibunya setiap saat. Dia makan atau tidak, ya. Jangan-jangan hari ini enggak makan karena ibunya tidak punya penghasilan yang tetap. Siapa yang harus memperhatikan? Kan anaknya. Kata istrinya, udahlah nanti banyak tetangganya ini soal makan mah gampang. Itu istri yang menjadi musuh. Gitu.
Ya. Kan jelas urutannya Bapak Ibu sekalian. Saya juga punya anak perempuan 2. Ketika nanti sudah nikah, kemudian ada yang apa namanya? Kan pada saat ijab kabul itu kan saya nikahkan engkau kepada anakku bernama ini, atau saya nikahkan anakku bernama ini kepada engkau, maaf ya. Saya nikahkan anakku Fulan bin ini kepada engkau. Pada saat ijab kabul itu sudah serah terima segala sesuatunya. Itulah sebabnya suami menjadi nomor 1 buat seorang istri. Hilang kewajiban seorang orang tua kepada anaknya karena sudah serah terimakan. Aku nikahkan anakku kepada engkau dengan mas kawin. Ya. Aku terima, itu kan? Dengan gagah aku terima. Ya. Nikahnya Fulan binti Fulan dengan mas kawin tunai. Saat itu mohon maaf, wajar kalau seorang ayah yang menikahkan anaknya, bunyai ya, nangis gitu kan. Betul enggak? Belasan tahun dari dimulai waktu dikandung oleh ibunya selama 9 bulan 10 hari, lalu melahirkannya dengan susah payah ya, dan bertambah-tambah lemah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Itu digambarkan payahnya ibu mengandung, payahnya ibu menyusui sampai 2 bulan, baru kemudian disapihnya, dibesarkan pada saat TK, diantar, ditungguin sampai pulang itu kan. Akut terjadi penculikan misalkan kan. Yang lagi marak saat ini SD begitu juga sampai ya, bunyai sampai kuliah aja ditungguin itu kan. Anak satu-satunya gitu kan. Begitu mau nikah diserahkan enak banget gitu kan. Terus kalaupun nggak mau nikah anaknya, kan itu kan? Kewajiban sudah tuntas, serahkan, aku nikahkan engkau kepada Fulan bin Fulan dengan mas kawin ini. Aku terima. Aku terima, berarti itulah sebabnya pada saat ijab kabul itu menjadi suami itu menjadi nomor 1. Orang tua menjadi nomor 2. Paham? Nggak bisa disangkal, ini hukum Allah gitu kan. Jadi ibu tuh ke suami dulu. Makanya ketika mau ngasih ke orang tua, Mas, aku mau ngasih ini ke orang tua. Ya. Boleh juga dilarang oleh suaminya. Kalau itu milik suaminya ya boleh dilarang, tapi kalau ini milik aku, sudah dikasih sama Mas, uang belanja diserahkan, ya udah uang belanja. Tapi apakah harus pamit kepada suaminya? Sebenarnya itu adab, kaifiat, ya, akhlak. Boleh tidak ngomong juga boleh saja. Tapi seorang istri yang baik bagusnya memberitahu kepada suami. Persoalan diizinkan atau tidak, ini punya saya Mas. Boleh, tapi itu kan boleh enggak Mas punya emas diberikan ke ibu saya? Berarti kan minta. Kalau itu boleh diizinkan atau boleh tidak. Ini kira-kira begitu. Baik. Tetapi tidak pernah ada ijab kabul dengan siapapun kepada istrinya di hadapan ibunya. Maka tetap ibu menjadi nomor 1 buat anak laki-lakinya. Paham ya? Ini hukum syariat Islam. Bahwa seorang laki-laki, seorang suami, ibu masih menjadi nomor 1. Ibu bapak. Istri nomor 2. Bedanya. Nah, nggak boleh didiskusikan, kalau dibantahkan, memang hukumnya begitu gitu. Nah gitu. Ketika punya anak, binnya sudah bin suaminya. Jangan ngomong harus bin ini anak keturunannya ayah saya. Nggak juga gitu kan. Makanya di akhirat nanti dia kelak. Orang Arab kan namanya cuma 1, rata-rata cuma 1 kata. Untuk memudahkan karena bin gitu kan. Uus Suhatna bin Samsuri bin Mabruri bin Abdul Manan gitu kan. Nanti kalau ada yang sama, binnya harus bertambah banyak. Dulu kan paspor kita kan begitu ya. Kalau enggak ditambah ayah kita. Oh, cuma baru 2 kata, tambah lagi kakek kita. Di akhirat pun nanti dipanggil begitu di alam mahsyar ketika dipanggil. Jadi binnya tuh kakek dan sebagainya. Maka orang Arab nggak jadi masalah, samanya sama. Cucu sama kakeknya ada yang sama. Ya. Ada yang sama banyak. Tapi binnya anak keberapa gitu kan. Baik, Bapak Ibu sekalian. Ini jadi sekilas saja, tidak perlu dibahas kami untuk keseluruhan ayat, tetapi mengingatkan bahwa ternyata istri ada yang menjadi musuh. Kata siapa? Kata Allah.
Yang kedua, coba perhatikan dalam surat Ali Imran ayat 14. Tadi At-Taghabun 14, sekarang Ali Imran. Wanita itu adalah syahwat pertama. Ya. Jadi wajar kalau seorang laki-laki mencintai istrinya, cinta banget melebihi dari cinta yang lainnya. Dan istrinya juga maunya kan gitu kan? Ya. Tetapi padahal harus menjadi nomor 2. Syahwat pertama Allah ciptakan. Bahkan dalam sebuah hadis, ya, tidak ada di situ, saya bacakan. Ma taraktu ba'di fitnatan ad-daru ala rijali minan nisa. Tiada suatu fitnah pun sesudahku yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki selain wanita. Ini hadis. Maka Allah firmankan di dalam surat Al-Imran ayat 14, Zuyyina lin-nasi hubus sahawati minan nisa wal banin wal qanataril muqantarati minad dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah atau dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia syahwat terhadap yang diinginkan, hubus syahwat. Ya, ternyata hubus syahwati minan nisa. Ya. Dijadikan indah jadi syahwat pertama. Ya, jadi yang paling indah, pantas ya kalau kita lihat televisi, kalau kita lihat di HP sekarang iklan-iklan sudah merambah kemana-mana. Mungkin 90% ya bintang iklan itu wanita. Karena kalau laki-laki nggak menarik, apalagi telanjang norak gitu kan. Laki-laki sebel gitu, lihat laki-laki telanjang gitu kan. Di muka umum, di layar, di monitor gitu kan. Wanita. Ya. Jadi kalau dulu kita melihat film atau bintang-bintang iklan di TV zaman dulu, itu baru sedikit terbuka bagian dadanya, mohon maaf, atau bagian betis dan sebagainya. Kita kadang-kadang malu gitu kan, melihatnya malu. Ya. Sekarang udah setiap hari di gadget kita, ya udah enggak ini lagi. Ya. Nah itu, jadi ternyata ya syahwat pertama itu wanita. Jadi wajar, tadi kan kita kaitannya dengan Alqamah nih. Alqamah. Kan tidak diceritakan memang di situ seberapa besar kecintaan Alqamah terhadap istrinya, tapi melihat dari perilakunya saja, mohon maaf ibu, kue itu pesanan istriku. Kan gitu. Dosa besar ternyata bilang begitu. Allah ibu, itu baju untuk istri, baju yang ibu untuk yang ini. Padahal jangankan kepada ibunya, kan istrinya juga belum tahu bahwa itu baju buat istrinya. Kan dibelikan kan, belum tahu istrinya. Ya, mendingan kita pergi ke toko lagi beli untuk istrinya yang lebih bagus lagi dari itu, harus dengan itu. Insyaallah ya kan. Sekarang kita muhasabah diri kita, seberapa besar kita. Ingat coba ibu merem sedikit, merem sebentar, merem semuanya, bayangkan wajah ibu kita ya, wajah ibu kita rasakan kasih sayangnya ya. Kalau yang masih punya ibu mungkin masih bisa dirasakan, yang sudah tidak ada, bayangkan ketika dia masih hidup. Bayangkan ketika dia memberikan satu makanan kesukaan kita. Bayangkan ibu kita ketika membelai rambut kita. Bayangkan ibu ketika dia memegang jemari-jemari kita. Bayangkan ibu kita memeluk kita. Sekarang mungkin sudah tidak ada di hadapan kita. Kita doakan bersama-sama, Allahumma ighfir li li wa li walidayya
warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terima kasih. Ya. Ini muhasabah ya sebentar ya. Saya termasuk yang cengeng juga Ibu ya. Ibu saya kebetulan belum setahun ya, meninggal baru 20 Maret tahun lalu. Dalam usia 82. Kalau ayah sudah 16 tahun yang lalu. Tapi masih ingat selesai saya setengah juz baca Quran, dia menghela napas terakhirnya. Di pangkuan saya yang mengusap matanya. Padahal saya tidak niat hari itu berkunjung ke rumah ibu. Saya dari sini sengaja ke rumah saya. Begitu hari ketiga saya mampir ke rumah ibu dan saya bacakan Al-Quran yang saya hafal. Setengah juz selesai, dia menghela napasnya dan tidak ada komunikasi dengan saya lagi dalam keadaan memang sudah sakit berat waktu itu. Jadi masih terbayang. Baik Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang dirahmati Allah, pemirsa mungkin ada di Zoom maupun di YouTube yang bisa bergabung, terima kasih. Karena wanita merupakan syahwat terbesar, boleh jadi Alqamah itu memang kan segalanya mementingkan istrinya sehingga lupa yang lainnya. Nah artinya kita sekarang di posisi kita, ibu-ibu sekalian khususnya, posisi kita jangan sekali-kali menghalangi ketika ada niat baik dari suami untuk mengunjungi, untuk memberi, untuk memberikan satu apalah kepada ibunya. Biarkan dia justru menjadi ketika kita mengizinkannya itu sebagai pintu rahmat buat kita. Ya, itu pintu rahmat buat kita. Yakin ya, bahwa itu adalah jalan terbaik. Justru kalau suaminya kok nggak pernah nelpon ibunya, kok nggak pernah berkunjung ibunya, nggak sama sekali mengajak silaturahim ke ibunya, meskipun sunatullahnya nih, yang namanya seorang istri itu dengan mertuanya susah untuk lengketnya. Jarang lah kalau ada hebat gitu. Beda seorang suami dengan mertuanya dekat itu banyak. Ya, banyak yang akrab dengan mertua ibunya itu. Tetapi seorang istri dengan mertua ibunya itu wah sangat susah itu. Saya alami juga. Ya. Jadi udah tahu kalau pulang 4 hari, kenapa di tempat ibu cuma sehari, di tempat mertua sampai 3 hari gitu kan? Nah itu banyak contohnya. Tapi berupayalah kita ya memberikan jalan terbaik bahwa birrul walidain, berbakti seorang anak kepada ibunya, suami kita biarkan kepada dia. Ya kita tahan sedikit lah barangkali kesabaran kita untuk memberikan kesempatan, karena itu adalah rahmat buat kita, kasih sayang buat kita, pintu keberkahan buat kita. Baik, nanti terlalu lama nih. Sampai jam berapa nih Pak Full? Alqamah aja belum selesai nih ya, belum uwaisnya. Oke, udah lewat? Masih. Oh, masih lama. Baik. Ya, baik. Ya. Yang berikutnya, kalau ibu saya nggak cantumin di sini karena ini terbatas. Kalau lihat kali yang saya bacakan di depan ibu, surat Luqman ya. Surat Luqman ayat ke-14, wa wassaynal insana biwalidahi dan seterusnya, dan 15. Ada asbabun nuzulnya begini. Ini sebenarnya kalau mengupas biru walidain pasti ayat ini dulu yang dikedepankan. Ini nggak ada di sini. Luqman 14 dan 15. Sedikit saja. Asbabun nuzulnya begini. Seorang tokoh sahabat Rasulullah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Mungkin sering dengar. Sa'ad bin Abi Waqqas itu juga adalah 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Sa'ad bin Abi Waqqas itu pemanah ulung kebanggaan Rasulullah. Sa'ad juga termasuk as-sabiqunal awwalun, orang yang pertama-tama masuk Islam. Bahkan ketika Rasulullah dengan para sahabatnya ngumpul, wahai para sahabatku, sebentar lagi ya
ada seseorang yang masuk pintu ini, itu calon penghuni surga. Selesai Rasulullah bicara, sebentar kemudian masuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi yang lain sahabat-sahabat gak heran. Karena akhlaknya, karena keimanannya, karena ketakwaannya. Enggak ricuh, enggak apa. Ternyata memang beliau. Ceritanya begini. Pada saat tertentu, 3 hari sebelum masuk Islam, Sa'ad itu bermimpi. Mimpinya itu dalam keadaan gelap gulita, dia tenggelam di air, tapi masih sebatas dada. Dalam keadaan gelap tiba-tiba ada bulan. Bulan yang menyinari dirinya, lalu dia berjalan mengikuti arah sinar itu. Dan di depan beliau ternyata ada orang yang sudah mendahulunya, berjalan juga mengikuti sinar bulan itu. Ternyata ada Ali bin Abu Thalib, lalu kemudian ada Zaid bin Harithah, ada Abu Bakar As-Siddiq. Ada 3 orang yang mengikuti cahaya tersebut. Dia terbangun, terpikirkan, begitu ini mimpi apa? Lalu ketemu dengan Ali, ya, bicara-bicara, saya mimpi demikian. Oh, itu tandanya Anda mau mendapatkan hidayah, kata Ali. Oh benar, diceritakanlah bahwa saya sudah memeluk Islam. Rasulullah begini-begini. Kan dulu namanya dakwah itu masih dakwah syiriah, Bu. Ya, dari pintu ke pintu, dari hati ke hati, belum zahriyah, belum terbuka karena memang dalam ancaman orang-orang Quraisy. Akhirnya dia langsung yakin, kalau begitu aku yakin Muhammad Rasulullah. Langsung menuju Rasulullah 3 hari kemudian, lalu kemudian bersyahadah. Tetapi hari-hari dilakoninya, ibunya tidak setuju. Ya. Sampai merayu-rayu untuk Sa'ad, kamu sudah waktunya untuk kembali ke agama nenek moyangmu, kembali untuk memuja arca, kembali untuk menyembah berhala. Enggak mau, karena udah yakin, apalagi sudah diceramahi Rasulullah, sudah banyak ilmunya dan sebagainya. Suatu saat ketika ibunya itu saking jengkelnya demo, nggak mau makan. Padahal Sa'ad terkenal dengan bagaimana berbakti kepada ibunya. Ya. Apapun ibunya mau, sepanjang dia bisa turuti kemauan ibunya. 1 hari nggak mau makan, 2 hari nggak mau makan, 3 hari nggak mau makan. Akhirnya, waduh, khawatir juga nih kalau ibu nggak mau makan. Datanglah kepada Rasulullah, diceritakan bahwa ibunya nggak mau makan. Kenapa? Dia mau makan karena aku suruh kembali lagi ke agamaku dulu, agama nenek moyangku. Terus bagaimana? Maka turunlah wahyu, turunlah surat yang tadi saya sampaikan, Luqman ayat 14 dan 15 tentang berbakti kepada orang tua. Coba ibu lihat, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayka ilayal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada akulah kembalimu. Menempatkan orang tua keberapa? Kedua setelah Allah Subhanahu wa taala. Betul nggak? Tidak ada manusia di muka bumi ini dalam hal ini ternyata orang tua. Nah, lalu kemudian ayat 15-nya, wa in jahadaka ala an tusyrika bihi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Nah, dan seterusnya. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya. Fala tuti'huma. Ini ada kekecualian berarti kan ya? Maksudnya apa Bapak Ibu? Kalau ibu kita menyuruh maksiat, kalau ibu kita
menyuruh untuk berbuat musyrik, melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama, boleh tidak menaatinya. Tapi selain itu harus menaati beliau. Nah ini. Nah kembali tadi, ya, ibunya kan hanya sekedar ingin memilih baju yang warna kesukaannya. Tapi ternyata kan itu bukan perlakuan apa-apa gitu kan. Nah, untuk kalau dikaitkan dengan Alqamah Bapak Ibu sekalian. Oke. Terakhir untuk Alqamah kita lihat. Nah, bagaimana perlakuan kita? Ya, yang ketiga, ada berbicara dengan orang tua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqulahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Surat Al-Isra ayat 23. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, ya, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ya. Fala taqul lahuma uff. Janganlah sekali-kali mengatakan kata ya. Wala tanharhuma, dan janganlah engkau membentak keduanya. Wa qul lahuma qaulan karima, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Ini adab ibu ya, adab bapak-bapak sekalian. Jadi jangankan kita membentak, jangankan kita ngeyel, jangankan kita mengatakan sesuatu yang lebih keras dari ibu kita, berkata saja nggak boleh. Ya. Wa qul lahuma qaulan karima, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Ya. Jadi ini soalnya soal delivery. Soalnya bagaimana menghadapi orang tua itu. Kalau orang tua kita semakin bertambah usia, itu kan semakin kembali ingatannya, semakin kembali segala-galanya ya. Kira-kira begitu. Coba ada yang masih punya orang tua, ibu yang masih ibu? Alhamdulillah hampir separohnya. Ini ladang amal ya, ladang amal. Ada yang bersamaan ibu di rumah kita, ibunya bersama dengan kita, cuma 2 orang. Ya, ibunya nggak mau ya, ibunya nggak mau. Ya. Bahkan mungkin kalau ibunya boleh memilih ya, biasanya ingin tinggal sendiri di rumah aslinya, gitu kan? Suruh milih anak-anaknya mau di mana, mau di Tangerang, apa mau di Bekasi, apa mau di Kelapa Gading gitu kan? Gak mau juga. Terkadang dibawa cuma 1 hari udah berasa 1 bulan gitu kan? Pengennya pulang gitu kan? Nah, kalau ternyata bahagia banget sebenarnya, kalau ternyata kita bisa mengurusi ibu, atau mungkin ibunya memilih saya ingin dengan kamu gitu kan? Wah itu harusnya bangga banget gitu kan? Bangga banget gitu kan. Kenapa? Karena ladang amal. Tetapi di situ diuji kesabaran kita. Ya. Ini masalah delivery, masalah adab kan, masalah bagaimana menyampaikan sesuatu agar dia enak gitu kan. Memilih diam aja, kamu kok diam aja lagi marah ya? Gitu kan? Begitu. Bilangnya begitu. Begitu, ibu, saya bawain martabak nih, martabak telur enak gitu kan. Begitu martabak, kamu makanan kayak gini dibawa-bawa, serba salah, gitu kan?
Nggak apa-apa, sabar. Itu justru kesabaran kita nilainya udah berlipat-lipat, Bu. Pahalanya udah berlipat-lipat. Kalau kita sabar menerima ocehan itu. Ya. Jadi ini adab, ya. Kadang-kadang bukan apa yang mau disampaikan, tapi bagaimana cara menyampaikan. Itu kaulan karimah, Bu. Ya, jangan kadang-kadang dengan ibu kita, kadang-kadang dengan teman juga. Bagaimana ya berita ini kita sampaikan kepada teman kita? Kalau ada sesuatu berita yang kurang enak kan, bagaimana cara menyampaikannya, bukan isi beritanya. Perlu pendekatan. Ya. Jadi udah ikut dengan kita baru sehari, Bu, nanti kebetulan ini saya mau kerja, di rumah ada istri, nanti ibu kalau mau sarapan nanti milih, ngomong aja ke istri, kalau ibu mau beli sendiri ini uangnya. Cerita ke tetangganya, oh di sini udah berhari-hari sarapan aja nggak ada, ya kan? Ya, itu si Uus yang tadinya dikit-dikit ngasih uang, sekarang ampun ya, nggak pernah ngasih uang. Ya yang tadi dikasih di mana, gitu kan? Tiap hari dikasih, ditumpuk di bawah bantal tuh kadang-kadang. Uangnya udah banyak banget di situ. Dikira bilangnya ke tetangga lagi kan? Tetangga gimana coba? Iya, ceramah kemana-mana katanya gitu kan? Ya, ceramah kemana-mana, ngomongin ibu, ngomongin birrul walidain, anaknya aja nggak, ibunya aja nggak diperhatikan. Masya Allah, gitu kan? Nah, ini kira-kira. Jadi kan daya ingat menurun, daya lihat menurun, dan semuanya menurun semua kembali. Dan itu akan dialami oleh kita, Bu. Akan dialami oleh kita. Nah, mungkin biar lengkap, baru kisah yang kedua. Kan jangan menciptakan alqomah. Oke, ya kan? Satu tutup tuh. Kita buka lembaran baru, ya. Yaitu sekarang kita bentuk Uwais. Kita bentuk Uwais. Nah, kisah ini adalah sebuah kisah teladan seorang pemuda Yaman yang berbakti kepada kedua orang tuanya secara total, khususnya kepada ibu. Bicara kita hari ini ibu. Kebetulan kan jamaahnya juga banyak ibu-ibu ya. Ya. Dia adalah penghuni langit yang doanya tak pernah tertolak. Seperti apa nih? Kita lihat Uwais. Uwais itu nama ayahnya Amir. Jadi Uwais bin Amir. Kemudian dari kabilahnya kabilah Murradi. Saya ingat Murradi karena mertua saya almarhum namanya Murradi ini ya. Jadi dari kabilah Murradi, dari sebuah tempat namanya Al-Arqon. Arqon itu sebuah tempat, kalau kitanya mungkin provinsi ya. Al-Arqon itu kemudian negaranya Yaman, dari Yaman. Kita kenal Bu, Yaman itu dulu pernah peradabannya sangat tua, peradabannya sangat luar biasa, pernah mengalami kejayaan. Yaman itu diceritakan kan hampir menyamai dulu Persia dan Romawi. Kalau dalam sejarah itu kan pada saat perang Khandaq itu Rasulullah pernah menyatakan kepada para sahabat-sahabatnya, wahai sahabatku, suatu saat kelak nanti itu ada Islam itu akan menguasai Yaman, Romawi dan Persia, dipimpin oleh seorang pemuda. Dulu kata Rasul begitu pada saat perang Khandaq. Jadi itu semangatnya luar biasa. Jadi kalau antum sekarang hanya menghadapi orang-orang Quraisy yang berahzab, yang bersekutu dengan orang-orang kafirin di Madinah dan orang-orang Yahudi, itu nggak ada apa-apanya kata Rasul. Pada saat itu kan musim paceklik. Lalu kemudian diembargo, ekonomi tidak masuk. Hampir 4 hari Rasul puasa, berperang puasa bersama sahabat karena nggak ada makanan. Jadi ini ujian dari Allah, nggak ada apa-apanya kata Rasul. Tapi suatu saat nanti kalian itu akan menaklukkan Yaman, Persia dan Romawi. Jadi hari ini adalah dari ujian buat kita. Jadi Rasulullah tunjukkan bahwa ambil martil, pecahkan batu,
Wah, satu kali pukulan pecah dalam keadaan puasa. Hanya untuk memotivasi sahabat-sahabat itu supaya ayo semangat, kira-kira begitu. Nah, ceritanya ini Yaman dulu pernah mencapai masa kejayaan juga. Nah, jadi seorang pemuda dari Yaman, dia masuk Islam di zaman Rasulullah. Tapi selama hidupnya tidak pernah ketemu Rasulullah. Kenapa? Karena ngurus ibunya. Ya. Jadi mendengar berita hanya dari sahabat-sahabat yang lainnya. Jadi dia disebut dengan bukan sahabat, tapi tabi'in. Tabi'in itu kan orang yang berguru kepada sahabat. Hidup di zaman Rasulullah, berguru kepada Rasulullah namanya sahabat. Tapi hidup di zaman Rasulullah atau setelahnya tidak pernah ketemu Rasulullah, bergurunya kepada sahabat namanya tabi'in. Hidup di zaman itu bergurunya kepada tabi'in namanya tabi'in gitu kan. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi dia hidup di zaman Rasulullah tapi tidak pernah ketemu Rasulullah. Nah, kenapa? Karena sibuk mengurus ibunya. Ibunya sudah tua, lumpuh, buta. Ya. Jadi kita bayangkan bahwa ternyata ibu kita sudah tua itu jauh lebih baik ya, dibanding dengan Uwais yang mengurusi ibunya yang sudah buta, lumpuh lagi. Uwais juga diberi penyakit. Kalau dalam cerita disebut penyakit sopak atau lepra atau penyakit kulit, kayak albino. Jadi belang-belang lah. Orang nggak ada, kalau lihat pokoknya jelek lah kulitnya. Udah putih-putihnya, ada hitamnya dan sebagainya. Ya. Kemudian dia pekerjaannya adalah menggembala kambing. Menggembalakan kambing-kambing tetangganya. Lalu kalau pagi sudah mengembala kambing, siangnya bikin makanan, lalu dibuatkan makanan untuk ibunya. Gembala kambing lagi, sorenya baru diserahkan kepada tetangga-tetangganya, dapat upah lah. Upahnya dia kumpulkan. Upah menggembala kambing diberikan makanan untuk dirinya dan ibunya. Untuk sebagian mungkin untuk pakaiannya. Untuk hidupnya lah, hanya dari menggembala kambing. Tetapi selebihnya kadang-kadang juga ditawarkan. Ada orang-orang miskin yang lebih miskin dari dia, ditawarkan juga. Itu Uwais. Akhlaknya yang sangat luar biasa. Zuhud. Kalau zuhud sebenarnya kan sederhana bagi orang yang ada kan, bagi orang kaya. Sudah tidak ada zuhud lagi gitu kan. Karena kan dikira kan susah kan. Udah orang miskin sederhana lagi, orang miskin udah pasti sederhana gitu kan. Tapi ini Uwais itu luar biasa. Apakah ada tabungannya? Ada juga ternyata tabungannya. Punya tabungan. Meskipun kecil sedikit. Kenapa? Karena suatu ketika ibunya itu menyampaikan kepada anaknya, wahai Uwais, ibu tidak tahu lagi berapa umur ibuku. Tapi semakin tua, semakin renta, semakin tidak bertenaga. Ya, menyusahkan kamu saja. Suatu saat akan berpisah dengan kamu. Tapi boleh enggak ibu mengajukan satu pesan, satu permintaan? Kata Uwais, boleh ibu. Apa yang ibu mau, sepanjang aku bisa melakukannya, siap untuk ibu. Apa bu keinginannya? Aku ingin naik haji. Coba bayangin bu, ya. Kalau anaknya ingin macam-macam aja ibu, buat makan aja susah. Satu hari nggak mengembala kambing aja nggak dapat uang. Gimana ibu mau naik haji? Kan gitu kira-kira kan? Ya. Pikir dong kira-kira begitu kan? Ya. Kan tadi bentuklah Uwais. Jadi judulnya begitu kan? Nah, jangan ciptakan alqamah, bentuklah Uwais. Nah kita untuk kita dan untuk anak kita nih. Ya. Kira-kira permintaan ibu bagaimana? Aduh, sampai mikir kan? Insya Allah bu, dalam waktu yang ditentukan, ketika Allah sudah memanggil ibu, maka ibu berangkat haji. Wah, jadi jawabannya kan? Ketika Allah sudah memanggilnya, labaik Allahumma labaik,
labbaika la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. Kan gitu kan? Aku datang memenuhi panggilanmu. Kalau Allah sudah memanggil, kenapa tidak? Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Tidak ada. Ya. Baik, mudah-mudahan itu udah dianggap biasa aja ya. Mudah-mudahan. Baik. Ternyata apa yang dipikirkan, lihat tabungannya ada, datanglah ke tempat penggembala domba. Atau begini. Jadi dalam beberapa kisah sih banyak diceritakan dia dari tabungannya membeli seekor anak lembu. Ada yang mengatakan seekor anak domba, seekor anak kambing, nggak tahulah pokoknya. Tapi insya Allah kisah ini adalah kisah sahih. Ini hadisnya banyak saya lihat. Untuk menghafal hadisnya susah banget, paling dibacakan artinya saja. Di cerita ini betul-betul cerita dari Rasulullah. Di zaman Rasulullah terjadinya. Ya. Baik, ceritanya ya. Kalau dibilang seekor lembu, memang di tanah Arab agak susah lembu. Kalau domba masih memungkinkan, kalau unta iya gitu kan. Ada tapi tidak banyak kalau untuk lembu ya. Tapi pokoknya udah membeli seekor binatang piaraan atau hewan piaraan, domba katakanlah. Usia domba anaknya dia gendong. Dia bikin kandang di puncak bukit. Setiap hari dia naik ke bukit, ambil tuh si domba itu turun, digendong dia. Digendong ke bawah, naikin lagi, taruh lagi. Besoknya begitu lagi. Sebelum mengembalakan kambing, pagi-pagi dia sudah ngangkat domba ngambil dari atas bukit, bawa ke bawah, kasih makan, taruh lagi di atas lagi. Setiap hari. Dilakukan selama 8 bulan berturut-turut. Setiap hari. Untuk apa? Supaya otot-otot itu kuat. Ya, kenapa? Untuk menggendong ibunya. Nah, singkat cerita udah 8. Kan nggak mungkin naik pesawat, belum ada pesawat, naik unta nggak punya unta, pinjam ke tetangga juga belum tentu percaya. Kata tetangganya, gila kali kamu ya, gitu kan? Tiap hari ngangkat domba yang makin lama makin besar, diceritakan sampai 1 kintal katanya itu ya. Dalam kisahnya itu, sampai beratnya itu sampai kuat, mau 1 kintal. Ya, akhirnya dia siap-siap, ototnya sudah kuat. Bu, Allah sudah memanggil ibu. Iya kan? 8 bulan kemudian Allah sudah memanggil ibu. Iya nak? Iya, siap berangkat haji. Siap berangkat haji. Ibu dari Yaman, bisa diceritakan dari Yaman ke Saudi Arabia berapa jauhnya? Kurang lebih 1.500 km. Ya, iya. Kalau 1.500 km dari sini kemana? Dari sini ke Banyuwangi kali ya? Lebih. Ya. Surabaya KM berapa? 600. Cuma 600 ya. 660 ya. Mas, lebih kan? Ya kotornya kita lah. Jalan kaki menggendong ibunya. Berapa lama kira-kira sampainya? Tapi memang sudah kuat. Jadi kalau cerita Ibnu Battutah dari Mesir itu masih mending naik kuda kan? Dirampok beberapa kali. Ibu sudah lihat nonton filmnya The Journey to Mecca kan? Ibnu Battutah ya kan? Menyeberangi lautan dan sebagainya. Ini jalan kaki gendong ibu. Sampai tawafnya, sampai sa'inya dan sebagainya dan sebagainya. Oke. Itu pekerjaan yang sangat luar biasa yang tadi bicara tidak mungkin menurut otak manusia yang dangkal, tapi Allah ternyata memanggilnya juga. Diceritakan selesai itu, apakah dia sudah ketemu Rasul? Belum. Dalam ceritanya ada ketemu Rasul, menemui rumah Rasul dulu sebelum naik haji, ada juga yang setelah naik haji. Versinya kurang tahu yang mana yang sahih. Tapi begitu ibu, yang belum saya cita-cita belum tercapai ketemu dengan Rasulullah. Izinkan aku bu untuk ketemu Rasulullah. Kalau itu dilakukan setelah jalan kaki kan berarti jalan kaki lagi ketemu Rasulullah. Ibunya semakin sakit-sakitan. Datang lagi ke Saudi Arabia.
Setelah ditemukan rumahnya Rasulullah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang keluar adalah Aisyah, istri Rasulullah. Nah, cerita singkatnya, Anda siapa? Saya Uwais. Dari mana? Dari Yaman. Mau ketemu dengan siapa? Dengan Rasulullah. Kebetulan Rasulullah sedang memimpin perang, jadi hari ini tidak bisa ketemu. Boleh nggak nanti Anda kira-kira tunggu di sini, barangkali sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan? Jawabannya belum tentu, karena ketika berperang itu tidak ditentukan berapa lama. Tapi ingat pesan ibunya ketika berangkat, silakan nak temui Rasulullah, tapi jangan lama-lama. Nanti kalau sudah ketemu, langsung balik lagi kemari, langsung pulang lagi. Ingat pesan orang tuanya, jangan lama-lama. Ya. Dia juga meninggalkan, nggak tega berlama-lama. Bagaimana seorang yang lumpuh, seorang yang buta mencari makan dan sebagainya. Ingat ibu. Mohon maaf, wahai Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kan gitu kan, bahwa aku salam kepada Rasulullah, ada Uwais ingin ketemu dari Yaman, tapi karena aku meninggalkan ibu yang sudah tua dan sakit-sakitan, maka aku akan kembali. Suatu saat nanti mungkin aku bisa ketemu lagi. Salam hormat, pulanglah. Begitu Rasulullah pulang dari peperangan, ya, disampaikan oleh Aisyah, wahai Rasulullah, beberapa hari yang lalu ada tamu dari Yaman, namanya Uwais. Apa kata Rasulullah? Kaget. Ya, aku ingin berjumpa juga dengan dia. Ya, karena dia adalah penduduk langit, kata dia. Penduduk langit, bukan penduduk bumi, yang doanya tidak pernah tertolak. Ya. Jadi tadi senjata bahwa demikian memperhatikan pesan-pesan ibunya, berbakti kepada ibunya, semua yang ibunya mau dia laksanakan dengan sekuat tenaga, dengan kemampuannya. Akhirnya kata Rasulullah, itu adalah penduduk langit. Ya. Pada saat dia bicara begitu, ada Umar, ada Ali, dan ada sahabat-sahabat yang lainnya. Wahai Ali, wahai Umar, suatu saat kamu harus ketemu dengan beliau. Suatu saat ketemu harus dengan Uwais. Ya. Minta doa dan minta diampuni atas dosa-dosa kalian, karena dia doanya tidak tertolak, kata Rasulullah. Ya. Begitu Rasulullah meninggal, itu baru diberi kesempatan, ada waktu. Rasulullah meninggal dunia, bagaimana supaya ketemu dengan, setiap ada kabilah dari Yaman, ada yang namanya Uwais enggak? Ada yang Uwais enggak? Enggak. Ada yang namanya Uwais enggak? Enggak. Jadi Umar itu ingin minta didoakan sebagaimana pesan Rasulullah. Akhirnya dia datangi ke Yaman. Ya maaf. Jadi ada 2 kali ketemu. 2 kali ketemu dengan Rasulullah, dengan Umar. Jadi pada saat itu ketemu tidak sampai di rumahnya, ada bersama kafilah dan minta didoakan. Yang keduanya pada saat dia menjabat menjadi khalifah. Jadi Abu Bakar meninggal, khalifah ganti dengan Umar. Umar masih ingat pesan Rasulullah, ingin didoakan sama Uwais. Suatu ketika dia pergi ke Yaman, ternyata sudah pindah rumahnya. Dan pindah rumahnya ke Kufah. Dalam singkat cerita, yang namanya Uwais dikuburkan itu, meninggal dunia, yang mengantar jenazahnya, yang menguburkannya, itu luar biasa banyak banget. Nggak tahu orang dari mana, penuh. Itu di kuburannya Uwais. Ternyata utusan Allah Subhanahu wa taala, para malaikat yang menguburkan dia. Nah, ini barangkali sekilas kenapa harus membentuk anak-anak kita menjadi Uwais, menjadikan anak-anak kita untuk berbakti kepada orang tuanya. Kita kupas barangkali ada sebuah sabda Rasul, inna khairat tabi'ina rajulun yuqalu lahu Uwais wa lahu walidatun wa kana bihi bayadun fa'muruhu falyastaghfir lakum. Sesungguhnya tabi'in yang terbaik adalah seorang pria yang bernama Uwais,
ia memiliki seorang ibu dan dulunya berpenyakit kulit. Tubuhnya ada yang putih-putih, diperintahkanlah kepadanya untuk meminta ampun untuk kalian. Ini hadis riwayat Muslim 2542. Banyak hadis-hadisnya dan panjang-panjang. Ada sedikit cerita yang tertinggal, Ibu. Ketika haji selesai, justru tubuhnya itu menjadi bersih. Maaf. Jadi ketika tadi setelah selesai haji, tubuhnya menjadi bersih. Yang tadinya enggak tahu aborigin, enggak tahu sopak, enggak tahu lepra, enggak tahu apa, hanya menyisakan satu sebesar logam di sini, putih. Sehingga untuk menemui Uwais, Umar dan Ali itu mencari orang dari Yaman yang ada tandanya itu. Yang lainnya sudah putih, sudah jadi bersih. Kira-kira begitu, itu ceritanya. Nah, dilanjutkan ayat berikutnya ini, bersyukur di usia 40 tahun. Kita sudahi sampai jam 11 ya. Baik. Bapak Ibu sekalian, kita kupas Al-Ahqaf yang tadi saya sebutkan di depan, Bu, ayat 15. Boleh dibaca Pak Iman? Yang nomor 2, yang bersyukur di usia 40. Bismillahirrahmanirrahim. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Oke. Terima kasih. Ini jenis hurufnya memang tidak menguntungkan. Jadi pilihan jenis hurufnya kurang bagus tadi. Baik, Ibu belajar dari surat Al-Ahqaf ini, posisinya kan sering kali udah usia 40 ya, sering dengar di masyarakat. Secara psikologis usia 40 itu adalah usia dewasa sebenarnya. Kenapa? Rasul saja diangkat menjadi, Muhammad diangkat menjadi Rasul kan usia 40. Berarti usia matang itu usia 40. Tetapi ibu-ibu sekalian, usia 40 itu adalah usia matang dan bebannya lumayan besar. Kenapa dikatakan besar bebannya? Karena kalau ibu masih punya orang tua, berarti orang tua sudah mulai sepuh. Udah usia 60-an ke atas. Tapi ibu sudah punya anak yang sudah akil balik. Ya? Dikatakan Al-Ahqaf ini sudah akil balik, sudah mulai mens nih anak saya yang perempuan. Oh, sudah mulai akil balik nih anak yang laki-laki. Sudah remaja. Sementara dalam secara psikologis usia remaja itu tantangannya luar biasa. Kalau ibu masih TK, masih SD, anak-anak untuk mengarahkan ngaji aja gampang. Tapi mengarahkan sudah SMP, udah sekolah ngaji lagi. Papanya perlu ngaji lagi. TPA itu banyak dihuninya oleh anak-anak SD, bukan anak SMP, bukan anak SMA. Ya, tapi udah kuliah lain lagi. Artinya tantangan buat usia 40 itu karena usia SMP yang dihadapi anak kita, justru usia kita di samping perlu perhatian karena masa strum and drang gitu kan, masa pancaroba, tapi usia ibu kita perlu diperhatikan juga, perlu mendapat perhatian. Ini lebih kepada itu. Maka di usia itu justru mengajarkan bagaimana kita bersyukur.
ketika kita bersabar, ketika bisa mendapatkan nikmat Allah yang banyak, masih dikaruniai orang tua yang masih ada sebagai ladang amal, kita juga masih mendidik anak-anak kita. Jadi berfungsi ganda. Saya sebagai orang tua dan saya sebagai anak. Kira-kira begitu ya. Maka hadisnya doa itu ada di sini nih, ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin dan seterusnya. Ada sebuah anekdot, saya masih ingat juga guru saya nih, Bu. Guru matematika di SMP kelas 2 ngasih pertanyaan ke saya. Ada 2 orang ibu, ya. Ada 2 orang anak. Seorang ibu pergi ke pasar membeli mangga. Karena uangnya terbatas, kata guru saya, dia hanya membeli untuk 1 orang 1 saja, nggak lebih. Berapa jumlah mangga yang harus dibeli? Ya, 2 nggak kebagian. Minimal berapa jumlah mangga? 3. Kan ada 2 ibu, ada 2 anak. Maksudnya tadi kan, ibu yang ke pasar itu berlaku sebagai ibu, sebagai anak juga kan? Karena punya anak 1, punya ibu 1. Jadi ada 3 mangganya. Dulu nggak kepikiran kan? Oh, yang ibu-ibu berfungsi ganda sekarang ini, berfungsi sebagai anak, sebagai sebagai anak, sebagai ibu juga. Jadi kalau bilang ibu, ya saya juga ibu, karena saya ibu dari anak-anak saya. Oh, sebagai anak saya juga anak, karena ibu saya masih ada. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini artinya luar biasa bagi seorang seorang ibu yang saat ini memasuki usia itu. Kan berarti sebagai peringatan, nggak mungkin Allah mencantumkan sampai usia 40 gitu kan. Nah, kira-kiranya begitu, bukan yang lain-lain. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ya. Itu barangkali ayat-ayat yang perlu dikupas saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali ada yang mau menambahkan atau yang mau didiskusikan, silakan. Ya, terima kasih Pak Uus yang sudah memaparkan begitu gamblang tentang Uwais vs Alqamah vs Uwais. Ya, tinggalkanlah Alqamah dan jadilah Uwais. Ya. Baik Bapak Ibu semuanya, saya masih ingat Pak Uus dulu ketika saya pertama kali menikah. Kan namanya kita berbeda dengan orang. Cerita sedikit ya Pak Uus ya. Yeah. Ada teman saya datang, nah, kemudian waktu itu bapak almarhum masih ada, ya. Saya bilang, Pak, ini teman saya. Terus, oh iya, salaman. Saya bilang ke teman saya, ini mertua saya. Sejak saat itu bapak saya langsung marah minta ampun. Saya betul-betul dipermalukan di situ. Dia bilang, bapak saya bilang, saya langsung di depan saya. Kalau sudah menikah, yang namanya nggak ada yang namanya mertua. Mertua itu adalah orang tuamu juga sama. Ya. Sejak saat itu Bu, saya berubah total. Saya memperlakukan bapak mertua saya itu adalah orang tua saya sendiri. Itu terasa sampai sekarang. Ya, itu berarti Allah tunjukkan kepada saya. Nah, itu mungkin pelajaran bagi kita semua ya. Baik Bapak Ibu semuanya, mungkin ada yang mau bertanya ya. Ini menarik nih tentang orang tua, apalagi yang punya anak. Ya, yang punya anak nanti anaknya punya anak lagi, cucunya. Ya, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Bu Ita, Bu. Insyaallah sudah paham semua. Boleh di? Oh iya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Us, ini ada apa ya? Ada sebuah kasus gitu. Jadi ada seorang bapak yang tidak bisa mengurus anaknya. Jadi dari sejak anak itu lahir gitu itu sudah diminta oleh bapak dan ibu mertuanya gitu. Jadi tinggal sampai dan tidak pernah tinggal, nyaris tidak pernah diurus oleh orang tuanya kandung kecuali secara materi gitu, karena apa namanya, mungkin diambil oleh kakek neneknya juga alasannya mohon maaf karena materi juga gitu, jadi ingin mendapatkan lebih lagi. Seperti itu. Nah, tapi anaknya sudah besar, itu sudah dewasa lah kalau dari apa sudah balik. Nah, ternyata mempunyai sifat perilaku dan itu kurang bagus lah gitu, Pak Us. Jadi sedangkan kalau saya itu kan berpikir bagaimanapun juga anak itu melekat kepada bapaknya, dan bapaknya lah yang bertanggung jawab dunia akhirat gitu ya. Nah, ini bagaimana menghadapi apa yang harus si bapak lakukan itu, karena memang anaknya juga karena memang tidak pernah tinggal sama ibu bapaknya, jadi bonding kepada ibu bapaknya juga kurang gitu. Jadi ibu bapaknya juga untuk, terutama bapaknya untuk mendidik anak ini juga susah, karena anak ini memang, dan kebetulan orang tuanya tuh tinggal di jauh di lain pulau gitu, jadi ya untuk kesempatan bertemu susah, apalagi untuk mendidiknya. Nah, ini sekarang kan si anaknya udah besar, si bapak juga udah tua gitu, sedangkan pendidikan agama kayak gitu itu kurang lah gitu. Nah, apa yang harus si bapak lakukan itu, Pak Gus? Terima kasih. Baik. Ya. Oh ya. Baik, terima kasih Ibu Leti. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu au yuhawidanihi au yumajisanihi au yunasiranihi. Kata Rasul kan begitu sabdanya. Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, fa abawahu, maka bapaknya lah. Meskipun di sini nanti dalam syarahnya ada terselip ibu, yaitu orang tua. Tapi fa'abawahu, maka bapaknya lah yang akan dia menjadikan seorang Yahudi, ya, Majusi atau Nasrani. Kenapa tidak ada Islam di situ? Ya, gimana? Semua orang sudah Islam. Kalau punya ibu dan punya bapak, atau seorang laki-laki dan perempuan nikah, sama-sama Islam, nikahnya dalam keadaan Islam, lahir anaknya tidak perlu syahadat lagi sebenarnya, karena sudah Islam, ya kan? Dalam Al-Arab kan begitu kan? Ya. Dalam Al-Arab setiap anak, kullu mauludin yuladu alal fitrah, fitrah itu artinya Islam. Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan Islam, maka bapaknya lah yang akan menjadikan dia seorang Yahudi, Nasrani atau Majusi. Berarti kalau ada pendidikan, itu tanggung jawab mutlak bapaknya. Kalau ternyata diserahkan kepada ibunya karena bapaknya sibuk dengan maisahnya, karena berbagi tugas, tapi akan menjadi kelak di pertanyaan di akhirat bapaknya dulu. Sehingga tadi kan, oh diambil sama kakeknya, diambil sama neneknya, diambil sama orang lain, dititipkan kemana, dipondokkan ke sana. Itu hanya sarana, ya, alat sebagai pertanggungjawaban. Karena saya sibuk maka dititipkan, karena saya tidak cukup biaya maka dibiayai orang lain, karena saya tidak bisa membaca Al-Quran maka supaya bisa baca Al-Quran dititipkan kepada guru Quran, karena saya tidak mungkin bisa mendidik semuanya, saya titipkan di pondok pesantren, kan gitu kan? Semuanya adalah merupakan ikhtiar, tanggung jawabnya tetap bapaknya, gitu. Kira-kira Bu ya, hampir terjawab ya. Nah, bagaimana kalau diambil, maka tanggung jawab bapaknya
bagaimanapun nanti kalau dititipkan terlalu lama, orang tuanya nggak pernah menjenguk, nggak pernah ada, nanti perubahan, tidak lupa dengan bapaknya bagaimana? Tidak berbakti kepada bapaknya bagaimana? Kan itu kan? Tidak berbakti kepada ibunya bagaimana? Maka perlu di pondok pesantren saja kan, nanti sudah 3 bulan baru bisa dijenguk, tapi belum boleh dibawa pulang. Nah gitu kan? Artinya supaya memperkenalkan bahwa kamu tuh dibiayai saya gitu kan? Kamu tuh tetap adalah anak saya, kamu tuh harus tetap berhubungan dengan saya, kira-kira begitu. Itu fungsinya. Oh, 1 semester baru boleh juga ketemu, 1 tahun baru boleh pulang. Kalau tahun kedua boleh setiap Sabtu atau Ahad dijenguk, bahasa dibawa jalan-jalan kemana-mana. Yang penting nanti hari Ahad jam 5 sore harus sudah di pondok lagi, kan gitu kan? Itu tujuannya adalah untuk supaya tidak keluar dari si penanggung jawab tadi gitu. Kira-kira begitu ya. Jadi mas'ul untuk pendidikan anak tetap adalah orang tua. Jika diserahkan kepada yang lain sepenuhnya, orang tua tidak pernah mengurusinya, berarti ingkar dari tanggung jawab, maka akan terjerat dengan pertanyaan Allah nanti, pertanggungjawaban di akhirat. Ya. Jadi sedapat mungkin bagaimana supaya kalau dia tidak pernah pulang jauh, nggak ada ongkos, saya pikir bukan satu alasan. Minimal itu setahun sekali harus ketemu, bahwa saya jauh-jauh dari luar pulau, berbicara menabung untuk sekedar ongkos kapal laut atau untuk apa, harus ketemu dengan kamu. Manfaatkan. Nah, pada saat ketemu tuh ada istilah apanya? Ada istilah apa? Good time lah. Waktu-waktu yang istimewa, waktu-waktu yang baik. Jadi ibu kalau mendidik anak tuh kan bukan panjangnya waktu, tapi kualitasnya. Ibu jarang ketemu nggak apa-apa, tapi kualitasnya tingkatkan. Supaya apa kualitasnya? Karena maka Rasulullah mewajibkan untuk makan bersama dengan anak kita. Itu kualitasnya. Ya, bukan makan-makan bersama tapi sibuk dengan HP-nya masing-masing gitu kan. Pesanannya belum nyampe masih tetap HP-HP-an. Itu juga tidak berkualitas gitu kan. Kalau mau, yuk kita makan bersama-sama, gak usah ada yang bawa HP. Bisa nggak kira-kira? Kan good time tadi kan, supaya ada pertemuan kualitas waktu yang bagus. Itu bu kira-kira. Jadi kalau tidak sama sekali berarti lepas tanggung jawab, itu terjerat hukum Allah. Karena jelas hadisnya bahwa bertanggung jawab penuh adalah ayahnya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Sama-sama. Ibu silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ayah. Mau tanya dari mana saya punya sahabat, dia ini wanita bekerja yang untuk mendukung ekonomi rumah tangganya. Dia menceritakan bahwa bapaknya sudah meninggal, tinggal ibunya saja. Dia ingin menyenangkan ibunya tentu, tapi ibunya ini sangat boros menurut dia. Nah, karena dia sharing dengan saya ceritakan bahwa senangkan ibumu selama kamu mampu gitu. Terus ya, iya tapi ibu gue ini boros banget, namanya duit di dompet selalu habis. Nah, tapi terus saya bilang, apakah ibumu suka minta gitu? Dia bilang, ya kadang-kadang minta. Padahal saya ingetin, jangan sampai ibumu minta, kamu kasih gitu. Saya ceritakan bahwa dulu pun saya wanita bekerja juga. Dulu saya mengalami bahwa saya juga berhitung begitu waktu itu sama ayah saya. Tapi alhamdulillah ayah saya almarhum itu bukan yang boros, tapi saya waktu itu saya berhitung gitu, gaji saya sekian untuk orang tua, ini ingin memberi bagian dari gaji saya. Saya ceritakan bahwa itu pun saya nyesel setelah ayah saya meninggal, ngapain sih ngitung-ngitung gitu. Terus saya ceritakan sama dia, jangan seperti itu, nanti kamu nyesel gitu. Kita nggak tahu umur sampai berapa. Jadi saya ceritakan bahwa ya tapi kan bapakmu nggak boros gini-gini. Ya tapi rasa nyesel tetap ada. Kenapa kita tidak maksimal menyenangkan? Nah seperti itu gimana kalau teman saya ini ibunya sangat boros menurut dia? Baik. Ya. Ajak ngaji ke Royan Bu. Iya. Jadi ternyata menghadapi ibu tadi kan sama sudah sejarah menghadapi anak. Ya, pendidikan itu memang tadi tantangan buat yang usianya sudah punya ibu ya anak gitu ya. Itu sama. Artinya memberikan kesenangan
itu belum tentu mengedukasi. Kan yang penting harusnya kan kecukupan primer dulu terpenuhi. Soal hidup boros, gaya belanja yang mengikuti lifestyle gitu kan, itu juga tidak bagus. Ya harus direm. Artinya memberikan kesenangan kepada ibu bukan berarti dengan cara membebaskan seperti itu. Karena harus ada koridornya, kita batasi dulu. Ya, berarti kan pemahamannya mungkin berbagai macam cara. Ibu mungkin karena dulu waktu mudanya belum puas atau gimana gitu kan, ataukah memang sudah gaya hidupnya terbentuk sejak masa suaminya ada, itulah perlu. Nah kan kaitannya kalau tadi dengan membentuk ya, membentuk apa, wise itu kan harus diedukasi. Jadi harus diedukasi bahwa pemahaman dulu yang dibangun. Ya, itu kan sudah susah ya bangun. Makanya perlu ngumpul kayak gini, diarahkan tuh, diarahkan ibu sekarang gaulnya dengan siapa. Karena kebetulan sebulan yang lalu ada konsultasi yang persis sama dengan ini Bu. Sudah ditinggal konsultasi dengan saya. Anaknya sebenarnya tidak terlalu banyak harta, tapi memang gaya hidup yang dulunya yang memang enggak apa ya, sulit kan Bu, sulit. Ibu siap enggak dengan pendapatan berkurang? Kalau dari suami dikasih 10 juta setiap bulannya, besok ibu jadi 9 juta saja dikurangi 1 juta, siap enggak kira-kira? Enggak. Tapi kenyataan harus kita hadapi kan, mental itu harus disiapkan. Karena Allah tidak bisa memberikan rezeki yang seperti itu terus. Nah sama kan, gaya hidup yang dulunya seperti ini, begitu suami meninggal dunia, tidak berpenghasilan lagi, anaknya ada, bersandarlah kepada anaknya. Anak yang berbakti kepada orang tuanya harus mengikuti juga, tapi kan tidak perlu mengikuti gayanya. Paham gak ya? Berbakti kepada orang tua, memberikan kesenangan kan belum tentu dengan mengikuti semua yang dia ini kan. Pelan-pelan tuh coba saya tanyakan, coba kamu ini, kan dia pakainya Pajero nih, bergaulnya dengan nih, coba besok minta enggak tidak kamu bayarin pajaknya dulu, tidak bayarin pajaknya dulu tuh, kelimpungan juga kan, nggak dibayar pajaknya, gimana ini pajaknya belum dibayar, uangnya belum cair, ya coba di ini dulu deh pakai, mama mau ke sana, maksudnya kalau nggak ini nanti ditangkap polisi dan sebagainya. Nah, itu lama-lama dibayar pajaknya tapi telat sekian bulan. Mah, ini boros bensin atau solar tiap sekian habis sekian, mama ganti aja dengan mobil yang ini, diturunin lah. Rupa-rupanya diturunin itu dengan mobil yang setengah harga dari itu, tapi uang itu enggak, tetap malah habis juga dalam waktu singkat juga. Ya enggak apa-apa, dia uang dia, tapi lama-lama coba dan sebagainya. Lama-lama itu menjadi, ya kan pergaulannya agak sedikit minder juga. Ini karena memang beda mungkin ya. Ini karena gaul ya, karena gaul dengan teman-temannya begini sebagainya. Ya alhamdulillah sekarang mulai menurunkan egonya, mulai turun. Ini masih dalam konsultasi dengan saya nih. Nah ini mungkin hampir sama Bu. Cuma begini, artinya kan mengedukasi orang tua ternyata sama dengan mengedukasi anak-anak. Memberikan kesenangan bukan berarti harus semuanya diberi, kan? Tapi mencukupi kebutuhan hidup primernya itu sudah bagus. Itu jawaban saya sementara seperti itu. Tergantung sikap anaknya seperti apa. Karena kan tidak dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman. Kalau pemahaman agamanya kuat, insya Allah lebih mudah memahaminya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Bapak Ibu semuanya, ada pertanyaan lagi sebelum kita simpulkan dan kita tutup? Tidak ada lagi ya. Baik Bapak Ibu semuanya, saya simpulkan untuk kajian kita pada hari ini. Yang pertama, jadikanlah keluarga kita itu adalah betul-betul dekat dengan Allah. Jadikanlah suami kita itu adalah mendekat kepada Allah, bukan menjauh kepada Allah. Dan jadikanlah istri kita juga sama, mendekat kepada Allah, tidak menjauh kepada Allah. Karena itulah menurut para ulama itu yang dikatakan berkah, mendekat kepada Allah, ziyadatul khair. Yang kedua,
kedudukan orang yang memuliakan orang tua itu sangat istimewa di mata Allah. Bahkan seperti kisah Uwais Al-Qarni dikatakan bahwa beliau adalah penduduk langit karena betul-betul memuliakan kedua orang tuanya. Yang ketiga, bentuklah anak-anak kita agar tidak seperti Alqamah yang tidak bisa menjaga perasaan orang tuanya. Karena semakin tua orang tua kita, harus kita jaga perasaannya, kemudian tingkah laku kita, perkataan kita dan sebagainya. Yang keempat, kecintaan kita kepada keluarga tidak mengalahkan cinta kepada orang tua kita. Yang kelima, setiap kita itu adalah orang tua yang harus memotivasi anak kita agar terus mencari ilmu agama supaya Allah kasih hidayah untuk selalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang keenam, terbentuknya kualitas anak adalah seperti Uwais Al-Qarni adalah tercermin dari kedua orang tuanya atau kita sendiri. Maka teruslah memotivasi anak agar sama-sama bersungguh-sungguh untuk taat kepada orang tua dan jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Baik Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah, itu mungkin kesimpulan dari kajian kita hari ini. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Uus Suhatna yang sudah menyampaikan kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan kajian itu masuk ke dalam lubuk hati kita dan betul-betul kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum ditutup, mari kita berdoa bersama ya. Dan kami minta kepada Pak Uus untuk memimpin doa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. 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 Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad fil awwalina wal akhirin. Wassalim wa radiyallahu ta'ala sadatina Rasulillahi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is syai'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa tawahhadat ala nusrati syariatik. Wasiqillahum rabitataha wa adim wuddaha wahdiha subulaha wamlaha binurika alladhi la yahbu wasrah sudurha bifaidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Us yang sudah memimpin doa. Mari jemaah sekalian kita tutup acara ini dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.